Pemirsa Harianeh, korban atau target kita kali ini adalah Nita Thalia. Nah, Nita Thalia ini baru-baru ini menjadi korban kasus penipuan. Jadi dia kena tipu, dia pengen beli beauty case, tempat alat makeup lewat online shop, tapi dia malah ketipu. Dia udah transfer belasan juta, tapi barangnya nggak nyampe. Nah, dia kan korban kena tipu. Sekarang malah justru kita balik, kita tuduh dia penipu. Nah, dia yang jual online shopnya. B nyampe, langsung tuduh dia. Lo langsung marah-marah, B. Lo marah karena kena tipu sama bisnis online shopnya Nita Thalia. Kamu Nita Thalia kan? Iya, betul. Penyanyi dangdut yang metal itu kan? Iya, terus Bapak siapa? Ya udah, nggak usah pura-pura tanya saya siapa. Saya udah rugi banyak nih. Rugi banyak gimana? Gara-gara itu produk yang Mbak kasih ke saya tuh. Produk apa? Emang saya jualan, saya kagak jualan. Oke, tunjukin bukti foto Nita Thalia sama beauty case sama kotak makeupnya. Ini Benar Mas, kan? Benar Mbak, bukan nih? ini saya, ini beauty case saya. Ini saya foto di rumah, kenapa emangnya? Benar, sudah. Emang itu saya, terus? Berarti Mbak ini bohong juga nih. Hati-hati lu ya. Saya udah pesan ini kotak make up ini. Sudah dari 2 minggu lalu belum dapat juga barangnya. Padahal saya udah cash, bayar cash. Belasan Benar. juta loh. Tak dulu, jangan ngomong dulu sembarangan, Coba, Saya tidak saya jualan periksa, kotak coba. make up, enak aja. Tasnya mana? Lu nggak sopan banget ya. Turun dah. Main geledah-geledah mobil orang lu enak aja lu ya. Sudah. Maunya apa sih? Pokoknya nggak mau tahu, Bung Ibem tetap minta ganti rugi sama dia. Minta ganti rugi. Ganti rugi apa? Bukan ganti rugi apa, udah tahu kan tadi. Yang ada gue yang nanipu orang. Enak aja Oh, lu. itu urusan lu sama sana, yang sekarang Gue urusan juga gua nggak sama tahu lu. urusan lu itu apaan. Gue nggak jual kotak make up. Sekarang enak gua aja minta lu. ganti. Ganti 13 rugi. juta. Lu mau meres gue? Gua udah rugi 13 juta. Gua minta 17 juta. Bukan urusan gue kali. Bukan Enak urusan aja gue. minta 13 juta. Ini punya siapa? Ini foto gue. Ya Ini udah. kotak make up gue. Ini foto di rumah gue. Ini bukan jualan. Enak aja lo. Gua minta ganti rugi. Ganti rugi apa? Dasar botak lu. Enak aja lu. Lu udah bilang gue penipu, minta ganti rugi. Gue nggak tahu lu ditipu sama siapa. Kurang aja banget lu ya. Kurang aja banget. Lu udah bilang gue penipu, udah minta ganti rugi. Yang gue nggak tahu urusan lo. Sekarang nyolek-nyolek gue. Bukan urusan, di online nyata, di WA. Bilang iya bang, iya mas. Mana lihat WA-nya? Ah. Mana lihat WA-nya? Ini siapa? Ini jelaskan. Maaf, itu Ah. bukan nomor handphone gue ya. Gue nggak Elah. jualan kotak make up Terus ya. Nita Thalia tuh siapa? Fotonya nih siapa? Lu sembarangan nuduh orang. Ah. Gue lapor polisi. Kok juga telepon istri gua? Bilang Bung Ibe, saya beli kotak makeup itu, ya. Beauty case itu tuh tadinya buat ulang tahun pernikahan saya sama istri saya. Tapi gara-gara barangnya nggak nyampe, saya udah transfer. Saya jadi terancam cerai nih. Ini gua bilang yang jelas ya. Gara-gara gua beli produk itu, kotak make up kamu itu, istri gua mau ceraiin gua tahu. Nggak ada urusan sama gue, bodoh Nggak ada urusan pantas gimana aja. gara-gara barang Pantas itu. istri lo mau nyerahin lo. Ah. Oh, dasar. Tanggung jawab dong. Muka kayak Mbak tolongin gua dong. lu sekali lagi pegang-pegang gue. Mbak tunggu. Ih, apaan sih? Ngomong orang aja jangan pegang-pegang. Gara-gara gitu, istri gua mau ceraiin gua. Bodoh amat, itu urusan Ya lu udahlah, kali. tadi kasar karena emosi, sekarang udah baik-baik ya gimana? Mbak ya. Agent Adit langsung masuk standby. Oke, Adit ini akan berpura-pura menjadi seorang reporter yang bilangnya udah janjian pengen meliput kesehariannya Nita Thalia. Ya, wartawan infotainment. Oke, langsung masuk Adit. Halo Mbak Nita, mukanya berseri-seri sekali ini. Pasti lagi bahagia ya. Dari mana ya, Mas? Saya dari media online Mbak. Mau liputan kan saya mau udah janjian sama manajernya. Maaf, nggak ada manajemen saya konfirmasi ke saya mau interview. Udah Mbak, coba aja telepon manajernya. Dari mana? Dari media online Mbak. Ini pasti suaminya yang jarang diekspos ya di media. Jangan ngomong sembarangan ya Anda, ya suami saya ganteng nggak kayak dia kayak Oh. Masa sih suami begitu Mbak? Aduh Mas, ini bukan suami saya aja nggak kenal dia siapa baru ketemu di sini.
Itu buktinya romantis begitu, sampai mukanya berseri-seri. Apa perlu saya unjukin foto suami saya di handphone saya? Nggak perlu juga kan? Bukan suami saya, enak aja. Ah, masa sih? Suka Mas, bohong, Mbak. sebentar, Mas ini mau interview atau mau apa sih? Saya mau liputan aja kesehariannya Mbak Nita. Ya udah jangan ngebahas masalah itu. Ayo sok kalau mau liputan mah liputan aja. Saya Mau kan nanya apa? nanya, Mbak. Mau liputan? Iya, Ya, sekalian. sekalian. Ada artis penipuan berkedok online. Waduh, Jangan sembarangan ngomong dong. Ini ada kamera loh. Ini orang media loh. pemirsa, ternyata seorang Nita Thalia telah melakukan penipuan secara online Enak terhadap... aja. Hah? Mas, tolong dong mas. Loh, Bukan jangan begitu. Ini nama baik saya kalau Mbak, kita lagi kerja, Mbak. Boleh dong kita... Lu jangan dengerin sepihak dong. Dia yang mau ngeras saya. Saya nggak kenal dia siapa. Udah rugi yang ada 13 juta. Yang ada gue yang ketipu. Mas, jangan direkam. Mas, jangan direkam. Saya mohon jangan direkam. Matiin nggak? Ya udah Mbak, matiin. Mbak, lah kita kan lagi kerja, Mbak. Kamu kan orang media. Iya. Kalau mau wawancara artis itu kan harus ACC artisnya. Gue belum siap. Ini apaan lagi? Apaan lagi sih? Enggak gitu dong. Ya abisnya lo nggak bisa dibilangin. Gue banting juga nih ya handphonenya nih. Gue banting nih ya nih. Ya Allah, Mbak, Mbak. Mbak, jangan kayak gitu lah, Mbak. Barang orang dihancurin, Mbak. Udah. Lu pikir gue nggak bisa ngambil foto lu? Ini orangnya. Ini orangnya. Ini orangnya. Gue nyebelin semua. Mbak, handphonenya. Jangan kotak udah ambil, handphone juga ambil dong. Jangankan kotak make up ya, harga diri lo bisa gue beli. Lu juga. Lu juga ngapain rekam-rekam lagi? Ini kerekam, ini ke atas. Ah udah males gue. Awas lu ya semua. Oke, di dalam ini dia akan disambut sama Santi yang akan menggantikan orang yang biasa ngerawat wajahnya dia. Jadi Santi ini adalah agent kita. Mbak, ayo Mbak, silakan masuk. Mbak, di sini Mbak kepalanya ya. Nah, lu kok ikutin gue sih? Ngapain ikut-ikut kesini? Ini khusus perempuan kali. Udah sana-sana. Gue mau perawatan dulu ya. Nanti aja. Butuh Nanti. stok satu buat ininya, Mbak. Aduh, hari ini saya udah cukup pusing banget, Mas ya. Nanti aja. Gue mau perawatan dulu. Dah, Berarti saya nggak boleh sini. enggak. Pemirsa, ternyata seorang Nita Thalia tidak suka untuk terlalu banyak aturan. Saya tidak boleh di sini, berarti saya akan sebelah sana. Sembarangan ngomong banyak aturan gimana? Maksudnya bukan begitu. Gue mau perawatan dulu. Lagian kan lu mau wawancara artis itu harus ACC dulu manajemen gue. Harus ACC gue dulu airtime-nya. Mau apa kagak gue diwawancara. Seenak ini juga main rekam-rekam. Gue banting juga kameranya ya. Ya bukan begitu, jangan direkam dulu dong. Nah dulu, gue telepon dulu manajer gue. Mbak, masa dikebut-kebut di depan muka gue sih nggak sopan banget. Halo. Yan, enggak. Ini ada media online. Katanya udah janjian wawancara. Siapa sih nama lo? Namanya Adit, bener. Ih, maksa-maksa orangnya. Gue kan jadi kesel jadinya. Dia yang maksa. Bentar. Iya sih, Mbak. Udah. Ini ya, Mas. Yang bikin kesel itu siapa? Yang bikin kesel siapa? Situ orang. Lu yang bikin kesel, orang gue nggak mau diwawancara. Bikin kesel, Mbaknya aja yang emosian. Lu belum kena tangkol gue loh ya. Lu nggak tahu kalau gue marah kayak apa ya. Lu dari tadi lu ya. Lah kerjaan kita kan begini, Mbak. Saya diwawancara. Keluar sekarang. Keluar. Keluar, gue bilang. Keluar. Udah. Seorang Nita Thalia. Udahlah. Udah tahu orang semua udah tahu. Udah keluar semua. Oke, Adit lo keluar aja. Biar dia nikmatin relaksasi dulu di salon. Mbak, tutupin dulu yang cepetan kaki saya. Ya Allah, Mbak! Kenapa ditutupin muka gue? Nggak gitu kali. Gue facial itu sering, nggak kayak gitu. Masa muka gue ditutup, lu mah nggak sopan banget, Mbak. Kakinya aja sama. Aduh, ribet deh. Ini kan tarik ke sini, tinggal dikit aja tarik, udah. Oh, ya kan. Ya. Bentar ya, Mbak ya, yang
sabar ya kan. Ntar kalau Mbak nggak sabar, rezeki jauh Mbak. Maaf ya rambutnya ya. Mama banyak ngomong ini orangnya. Ini tuh rambutnya panjangan ya, ribet pasang sendiri aja kan Mbak. Lu nggak sopan banget sih. Kenapa sih Mbak? Ya masa ini kena hidung gue, kena muka gue. Lu udah berapa lama kerja di sini, Mbak? Hah? Gue tanya, lu udah berapa lama kerja di sini? Hah? Masa gue suruh pasang sendiri yang kayak begini? Nggak usah lah. Mirsa, ini kan Nita Thalia ini kan dia mengaku kalau dia tuh wajahnya operasi plastik ya, melakukan operasi plastik. Nah, kita akan bikin penjebakan seputar itu ya. Aduh Mbak, ini maaf nih, saya takut salah nih. Saya nggak apa-apa kan neken-neken wajah Mbak. Kan Mbak ini plastik semua nih, wajahnya palsu, udah bilang ngomongin nyolot. Tadi saya takut hidung Mbak bengkok lagi. Gini Mbak, maaf ya sebelumnya. Mbak kan mukanya oplas nih semuanya. Nanti kalau saya pencet-pencet, salah pencet, takutnya hidungnya Mbak bengkok lagi ya kan? Ya makanya kan gue bilang, lu jangan ke area hidung. Kalau yang lain aman silahkan. Lu mau gemek-gemek juga nggak apa-apa, yang penting jangan ke hidung. Udah tuh, gue udah kasih tahu ya. Namanya juga facial Mbak, Mbak kan udah beli sepaket, nggak bisa gitu dong Mbak. Ya terus gimana hidung gue? Ini kan hidung gue implan. Ya, Lu mau bengkok hidung gue? Saya kan pelan-pelan. Nggak usah, udah. Hidung nggak usah, udah nih jidat aman, pipi kiri kanan dagu leher aman semua. Yang penting jangan hidung. Udah lu kerjain. Gigi gimana Giga? Gigi. Masa gigi di facial? Wah galak amat sih Mbak. Emang gue galak, lu nggak tahu gue. Lo totok wajah mukanya Nita Thalia, tapi totoknya lu yang sakit, yang keras ya. Mbak, kok lu kayak orang bingung sih? Saya itu emang gini, suka bingung aja, pura-pura. Awas lo ya, muka gue ada apa-apa lo. Lu gue hajar, liatin. Enggak, nih. Ke bibir? Bibirnya biar halus ya kan, biar bagus kinclong. Kan itu buat muka, bukan buat bibir. Udah sama aja Mbak, ngikutin aja deh. Gimana Mbak, rasanya Mbak? Enak kan Mbak? Belum rasa. Lu hati-hati bulu mata gue lu. Enggak, tenang aja, nanti pasti semuanya bagus kok Mbak. Aduh! Lu muka gue dikepret-kepret, lu kurang ajar banget lo ya. Sampai teriak tadi sakit banget. Lu kerja yang bener, muka orang dikepret-kepret, enak aja lo sini. Nih, enggak, sini, nih, gini, nih, sakit enggak, rasain. Santi, lu searching, cari di internet, seolah-olah lu emang baru pertama kali notok, jadi lu nggak tahu cara notok selama ini. Lu training, lu baru training di sini. Gimana ya? Apa dulu ya? Lihat dulu deh handphone. Lu itu sebenarnya bisa nggak totok wajah? Kok pakai searching dulu di Google? Oke, Agent Agra masuk, bilang bahwa ini emang orang lagi training, pegawai lagi training. Aduh, Mbak, udah ah. Lu mah banyak bacot, beneran. Udah, terapis macam apa kayak gitu? Nggak bener lu jadi terapis. Bentar, ini kok berisik-berisik banget sih, itu customer di luar pada. Ini lo, apa lu terapis kurang ajar, muka gue dikepret-kepret lu. Kagak bisa kerja, gimana sih? Aja. Loh, ini kan Bang Nita Thalia loh, ini langganan kita Santi. Iya, emang gue langganan di sini. Ini siapa ini emangnya? Dia ini baru 5 hari di sini, Mbak. Aduh, muka gue gimana dong? Ya apa? Gue dikepret, tahu dikasih apa, kasih lemnya tadi ya. Saya setidaknya udah berhasil, udah bisa semuanya. Saya udah Berhasil apa lo? Muka gue dikepret-kepret, enak aja lo. Oke, Agra bilang aja, oke saya yang nanganin deh, udah usir Santinya. Udah kamu sana. Udah Mbak jangan marah-marah dulu. Soal gue, Mbak jangan kayak gitu dong ngomongnya. enak aja lo. Kamu keluar. Keluar. Kamu tuh. Nggak ada. Tapsip apaan? Kok krim kamu gini banget sih, kok kayak lem? Oh jangan-jangan ini lemnya anaknya Mbak Wati, coba lihat. Hah? Serius? Bener ini mah lem mainan anaknya Mbak Wati. Tuhan, ini muka gue gimana? Aduh, Kak, sakit apa jawab nih sama salon. Beneran ya? Ini muka saya kalau gimana? Mau gimana coba? Saya bersihin, saya rapihin. Kamu pergi kamu. Saya bersihin ya. Mbak Nita, maaf banget ya, aduh. Kok bisa teledor gitu sih, Mbak? Iya bener-bener deh. Itu suka so tau. Makanya aku juga bingung ini. Kenapa kok bisa?
kita pindah ke parkiran salon, ke salon depan. Adit, reporter infotainment ikutin ya. Terus tetap wawancara dia. Ikutin terus. Mas nggak usah ngikut-ngikutin terus kali, Mas. Kita kan mau liputan sehariannya Bang. Kan kita ikutin gitu loh. Ya udah, sok. Boleh Mas ngikutin mobil saya gitu ya? Oke, bilang aja mobilnya mogok saya jadi nebeng sekalian nih, Mbak. Kita liputannya mau di mana? Kita mogok Mbak. Tadi pas lagi makan nyalain nggak mau nyala. Akhirnya kesini juga kayak naik bajai berdua. Terus liputannya mau gimana dong? Mobil kan gede, udah kita deh. Ya, Ikut mobil gue maksudnya. nggak apa-apa ya. Ya udah lah, yaudah. Ya. Maaf ya. Aduh, gak sopan lu ya. Aduh, apa? Lu udah numpang mobil gue. Itu kan ada pintu. Lu kan bisa lihat. Oh no, lu ngapain lu injek-injek kaki gue? Apa ya? Udah. Udah tutup. Gue pengen cepet pulang, cepetan. Gimana gini? Coblok. Terus coblokin. Kaget saya. Oke, Dit. Gue ikutin di belakang lo. Di dalam udah kamera juga lo. Di dalam tetap kamera infotainment nyala tetap ya. Nah, lo wawancara, tapi pakaian lampu yang terang banget, yang silau banget. Gelap banget ini kok. Ini gue nyalain aja kali ya? Iya memang. Apa yang ini? Udah. Kurang nggak sih? Kenapa? Terus gimana dong? Mobil gede tapi gelap ya. Sore gimana sih? Aduh! Ya kali, itu terlalu dekat ke muka gue, ya Allah. Oh, maaf ya, Mbak. Mbak mukanya kan operasi plastik ya. Plastik semua takut meleleh ya, Mbak. Bahaya kan? Dia kan plastik, takut meleleh ya Mbak ya? Lu pikir ember baskom gitu? Kan belum pernah operasi. Ember baskom gayung, lu pikir plastik gitu? Ya kagak lah, aman-aman aja gue mau panas-panasan di matahari juga ayo, paling cuma lampu segini, aman-aman aja. Ya udah, sok wawancara lagi apa? Nih ya, operasi plastik muka gue ini berapa biayanya? Lu tahu kagak? Berapa Mbak? Lu tahu nggak? Coba lu tebak. Berapa? Emang Mbak? 1 M lu. Hati-hati mic-nya kena gigi gue vinir nih 100 juta nih gigi nih. Oh iya. Jadi sombong kan gue kan. Ini Tatalia dari tadi udah capek dikerjain, dia tidur, dia bener-bener ngantuk lo tidur. Dit, setting handphone lo yang kayak kalau moto, kayak motret, cekrek, ada bunyi cekreknya kenceng. Lo deketin ke mukanya dia, pura-pura dia lagi tidur, lo foto, dia pasti marah nih. Artis kalau lagi tidur, apalagi lagi tidur, posisinya ngelongok kayak gini, kalau dipoto pasti marah. Oke, lo gedein suara handphone lo biar dia bangun nih. Lu fotoin gue lu. Dia bangun. Enggak apa-apa kali Mbak, ini yang bisa naikin rating. Lu nggak sopan ya, rating lu naik, tapi nama gue kan jadi tercemar masa. Lagi tidur di foto-foto gitu, lu mah bener-bener ya nggak punya etika banget. Gue sombong banget sih. Karena namanya artis kan, nama fans kan bebas dong foto artis siapa aja. Beneran deh, gue janji kalau udah nyampe rumah, lu mau wawancara gue selama apapun silahkan. Mau apa ambil gambar di rumah gue silahkan. Gue mau tidur sebentar aja, jangan ganggu. Please, gue capek banget, gue udah mumet banget seharian ini. Udah, mau tidur. Oke, udah. Sekarang gantian, lo yang tidur. Lo nyender di bahunya Nita. Aduh sayang Nita. Asik. Aduh, muka gue. Bangun lu. Ngaca itulah tuh Bau kan tuh kena iler lu tuh
Nggak sopan banget. Maaf Mbak, aduh pules banget tidurnya. Enak. Pules. Halo. Didit, lu pura-pura terima telepon. Ya, ceritanya dari artis yang janjian sama lu. Jadi ternyata lu salah artis. Ya ceritanya yang telepon lu tuh ternyata artis yang namanya Mita atau Nita atau Paramita Rusady kek. Halo bos. Hah? Paramita Rusady. Bagus. Sangat dong. Lu bilang, maaf mbak, ya saya salah orang gitu. Ternyata saya wawancaranya sama Paramita Rusady. Salah. Iya nih kata orang Mbak. Pak, berhenti pinggir. Gua udah dibikin emosi nih seharian sama orang-orang. Sekarang sama lu berdua nih ya. Turun. Enak aja lu udah turun sana. Nggak dikasih ongkos apa? Enak aja minta ongkos ke gua. Gua yang udah dirugiin waktu sama lu berdua ya. Lu lagi ngambil apaan sih ngambil gambar mulu? Sebel gua. Udah turun. Pergi. Awas. Gua mau pulang, capek. Mbak, Itu miss saya Mbak. apaan? Makmik. Oh, udah biarin lah. Udah, sana. Malas gua. Udah. Mbak. Di dalam rumahnya akan dikejutkan oleh mobil pickup ya, yang akan udah ada barang-barang pindahan rumah. Jadi ada orang yang pengen masuk rumahnya dia untuk masukin barang-barang pindahan. Mobil Nita Thalia ini nggak bisa masuk karena di dalam itu kita udah ada mobil pickup beserta barang-barang. Jadi agen kita ceritanya mau bakal pindahan masuk rumah ini dengan barang-barang pindahannya. Ade siapa? Ya. Ade siapa, Ade? Ini rumah aku. Rumah aku enak aja. Ini rumah tante. Berarti tante mama aku dong. Kan aku tinggal di sini. Tante siapa? Nita Thalia. Nita Thalia kenal nggak? Kalau ini rumah tante, berarti tante mama aku dong. Nggak, Ade siapa? Coba tante tanya. Ade siapa? Dari mana sama siapa kesini? Aku nggak mau punya mama kayak kamu. Siapa sih? Tuh anak kecil, kalau bukan anak kecil nih ya. Enak aja ngomongnya. Apa tante mau numpang di rumah aku? Sayang ya. Tante mesti Ini bayar. Pikir gue mau ngekos bayar. Enak aja. Iya, ngekos. Ini rumah tante. Aduh, ini orang tuanya mana sih? Masa gue harus pindahin mobil sendiri nih? Tante jangan masuk-masuk. Ya habis gimana, mobil kamu parkir sembarangan. Kamu yang turun deh. Aku nggak mau turun, tante jangan paksa aku. Rumah nih, mana sih, heran. Tante mau nelfon ayah aku ya? Kagak, nggak diangkat lagi. Pada kemana sih orang-orang? Ih, tante genit. Papaku udah punya istri, tahu? Dek, kamu ngomongnya ya genit dari mana? Tante juga udah punya suami. Tante nggak kenal ayah kamu siapa. Tante juga nggak tahu kamu siapa. Tahu-tahu kamu udah parkir di depan rumah tante. Kok tante nelfon ayah aku? Siapa yang nelpon ayah kamu? Tante aja nggak tahu ayah kamu siapa. Namanya siapa? Orang mana? Nggak ngerti. Ayo turun dulu. Tante kasih minum deh. Yuk turun dulu yuk. Tante gendong aku. Aduh, banyak tamunya. Ya udah turun. Sini gendong. Aduh, berat juga kamu ya, Tuhan. Udah ya, sampai sini ya. Tante ambilin minum dulu ya. Udah, sini. Aduh, tante bau ih. Hah? Apa? Tante mandi gak sih? Ya mati lah. Tante bau. Tar dulu. Tante ambilin minum dulu. Tar dulu. Tante Diam, bisa diam. mandi sendiri nggak? Aku segede ini udah bisa mandi loh. Neng. Pak, tante mau maling nggak? Neng. Lagi orang-orang Kok kok tante ada. masuk dari belakang?
telepon papa kamu nggak? Yuk, berapa nomor teleponnya? Tante mau telepon. Nomor telepon papa kamu kasih 081199 081 Bentar. 99 00 00 Terus? omong kosong. omong kosong. Oke, sekarang kamu pegang rambutnya Tante Nita Thalia. Pegang rambutnya. Ih, kamu kasar sama tante ya. Diajarin sopan santun nggak sama orang tua? Oke, jadi pura-puranya Elsa, kamu tuh anak indigo. Kamu anak yang bisa berbicara dengan makhluk halus atau hantu. Jadi pura-puranya kamu tuh nggak ngomong sama tante, pura-pura ngomong sama makhluk lain yang nggak kelihatan ya. Kamu rambut tante ini Alsi. Itu ngomong sama siapa? Ini Siapa? Ini rambut Alsi tahu. Nih, aku di sini. Apa? Iya, rambut asli kenapa? Dia tinggal di sini juga. Kamu mah bohong kali. Kamu mah mau nakut-nakutin tante Sekarang- ya? Sekarang dia jadi peluk-peluk tante. Udah. Kamu terlalu banyak bersandiwara. Anak kecil sini. Mana nih ibunya nih? Mana ibunya nih? Mana lagi ibunya? Aduh, gua minta tolong sama siapa lagi? Gini aja deh, Dek. Tante masuk dulu ke dalam rumah. Ade tunggu aja di sini sampai Bapak Ade datang ke sini ya. Tunggu di sini aja, ya. Tante masuk. Sekarang ada di pundak tante. Ih, tante awas. Sekarang ada 3 orang. Kamu jangan nakut-nakutin tante ya. Tante penakut banget. Udah yuk. Sok duduk di situ udah. Kamu duduk di sini. Duduk di sini. Duduk nggak? Duduk di sini. Duduk di sini. Tante, itu mamanya mukanya serem. Nah, jadi ceritanya ya, kita akan bikin Nita Thalia tuh kan penakut ya, penakut banget sama hantu dan setan-setanan. Jadi kita bikin ceritanya Elsa ini bisa berkomunikasi dengan makhluk halus dan makhluk halus itu seolah-olah pengen menarik Elsa. Jadi kita akan lihat nih. Padahal jadi bingung, Nita Thalia akan bingung nih. Mana wujudnya gitu. Makanya mereka bertiga ngeliat tante dikira mamanya. Masa sih Aduh, masa ada setan di sini ya Allah. Tante diikutin. Aduh, Dek, Dek. Udah jangan ngomong gitu. Tante takut setan. Sekarang juga dia jaga. Aduh. Di belakang tante. Aduh. Masuk. Yuk, masuk. Yuk. Aduh, malah dikunci lagi pintunya. Aduh. Udah, tunggu aja di situ deh. Udah, sekarang gini. Ada nomor telepon bapak kamu nggak? Biar tante telepon bapak kamu ya. Udah, jangan ngomongin setan lagi. Tante takut banget. Jangan nangis ya. Iya. Berapa nomor teleponnya? Telepon bapak kamu berapa? Ada lihat Aku nggak? nggak inget tante. Aku kan anak kecil. Oke, Elsa, kamu pura-puranya ketarik sama makhluk halus ya. Kamu pura-puranya ketarik sama makhluk yang nggak terlihat. Dan, tante tolong. Tante, tangan aku ditarik tante. Dari siapa? Udah. Masa sih di rumah ini ada setan? Aku jadi takut ya. Udah, sini. Ini, aduh, orang tuanya mana sih? Gue suruh ngasih anak yang gue nggak tahu dia siapa lagi Beneran narik loh. Muka aku dijatuhin sih tante. Jatuhin, Dek. Awas loh, ada yang berani nyakal anak ini. Pukul aja tante. Pukul gimana? Tante nggak bisa ngeliat Itu sebelah situ. Udah ya. Ke kiri. Udah. Kaki. Itu di belakang. Oke, sekarang Gendir yang punya rumah ini, bapaknya Elsa datang ya bersama warga. Jadi ceritanya mau nurunin barang-barang dan pindahan ini ke dalam rumah. Oke, kita lihat reaksinya. Nita Thalia gimana nih? Rumah dia mau dimasukin barang-barang pindahan. Padahal ini masih rumah dia. Papa. Kenapa sayang? Tante ini jahat. Bapak siapa ya?
Loh, saya harusnya yang nanya sama Anda ini siapa? Saya yang punya rumah ini, Pak. Lah kok bisa ngaku-ngaku yang punya rumah? Orang rumah ini udah saya beli kok. Enak aja beli dari siapa? Nih surat-surat rumah ini semua atas nama saya ya. Saya 15 tahun tinggal dan rumah ini tidak dijual sama sekali. Enggak, ini anak dapat. Anak Dia kagak dia apa-apain orang dia ketemu setan. Oke, Elsa sekarang nangis, Elsa nangis. Aku dipukulin tante ini, aku tadi didorong sampai jatuh. Kenapa? Dek, tadi kamu bilang katanya kamu di apa itu ditarik? Enggak, tadi aku dicakar. Nyakar siapa? Ditarik-tarik sama tante ini. Keterlaluan ya sampean ini bener-bener. Aduh, maunya apa sih? Tar dulu, jangan gitu ngomongnya. Tadi dijorokin sampai jatuh. Dek, bohong dosa loh. Bohong dosa loh. Bohong dosa. Bukan, aku diancam. Bukan diancam. Memang dia bohong kok, gua nggak narik-narik. Masukin ini barang. Enak aja, jangan. Sembarangan. Ini barang saya. Pokoknya lu ngotot bahwa ini rumah lu nih. Pergi nggak dari rumah gue? Lah kok malah ya situ harusnya pergi kok. Ini rumah punya gue, enak aja lu bilang. Ya punya. Mana surat-suratnya? Gue lihat. Mana lihat? Enak aja lu bilang. Kelamaan ini saya. Enak aja lo. Enggak, disuruh. Lu jangan. Ya. Main turun-turunin. Masa mau ngomong? Gue yang punya rumah ini. langsung masukin. Gue yang punya rumah ini. Kalian ya semua pergi dari rumah ini. Panas, Pak, panas. Papa. Aku nggak mau punya mama tiri kayak dia. Sebentar ya sayang. Aduh, siapa ya juga yang mau kawin sama bapak lu? Oke Mbak, sekarang biarinilah di depan anakku. Biar aku sebenarnya kelihatan dari pandangan sebenarnya ada rasa sama saya. Ini dari jangan nangis dulu, kenapa? Udah sabar. Jangan nangis dulu. Udah sabar. Sabar ya, ini mama kita sayang. Hah? Enggak apa-apa. Ini deh, jangan basa-basi, bacot lu. Mana lihat sertifikatnya, mana surat-suratnya? Enggak masalah. Ini rumah udah tak beli seisinya. Kalau memang situ merasa yang punya rumah ya berarti situ udah tak beli. Itu aja kok repot. Enak Berarti Anda itu kan punya enak saya. aja lu bilang ya. Gue nggak bisa dibeli, enak aja lu bilang. Aduh, ini gimana sih? Kesel juga lama-lama nih orang. Orang rumah mana? Oke, sekarang orang-orang yang di dalam, warga yang di dalam lempar balik galon yang ada di udah rumah, lempar balik ke mobil pickup. Kita nggak tahu dia lagi nelfon siapa nih. Halo? Ayah nih ada orang gila di dalam rumah. Ayah, Allahu Akbar, Allah. Lu ya, enak aja lu main lempar-lempar sembarangan lo ya. Hah? Jangan lempar-lempar dong, lu nggak tahu orang lagi telepon. Gimana kalau handphone gue jatuh, lu mau ganti? Ini rumah gue harus berapa kali? Saya nggak ada waktu buat bercanda sama. Silahkan pergi dari rumah saya sekarang, ya. Sebelum saya lapor polisi. Atau saya panggil Pak RT, saya panggil Pak RW, saya panggil warga. Papa, aku masuk ke dalam ya. Oh iya saya. Hei, aku mau tidur. Enak aja lu, enak aja lu. Rumah gue. Oke, lo tunjukin surat-surat aja, tunjukin surat-suratnya. Apa perlu saya tunjukin? Tidak, apa perlu saya tunjukin surat-surat? Mana surat-suratnya? Mana surat-suratnya? Kira saya sombong. Mana surat-suratnya? Mana surat-suratnya? Udah jangan banyak ngomong lu ya. Banyak ini loh ya. Mana surat-suratnya? Gaya lu, ganteng. Cepetan dong. Aku bisa beli rumah segede gini. Udah tenang aja, ini emang rumah aku kok. Dari Tas tadi. pakai gembolan. Kayak orang maling fisik aja lo. Mana ya surat-surat ya? Oh ini dia. Alhamdulillah. Apa perlu aku tunjukin? Aku tuh banyak orangnya bukannya sombong. Di sini bukan. Surat apa ini? Apa ini? Apa? Mana nggak ada? Surat tanda pembelian rumah ini tinggal baca. Mana materainya? Mana tulisannya? Nah itu tulisannya masa? Mana materainya? Gak sah ini nggak. Ini nggak sah ini. Nggak bisa ini. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Enak aja lu bilang ya. Ini
apaan? Surat rumah apaan? Lu ini bikin sendiri ini. Lu mau nipu gue? Lu mau meres gue? Lu mau nipu gue? Hah? Gue lapor polisi. Sekarang gue telepon polisi nih ya. Ini surat-surat. Apa? Aduh. Lu pada pergi. Pergi lo semua. Bodoh amat. Pergi. Pergi enak aja. Pergi. Gue banting pakai sepeda, lu mau? Sono. Pergi sono. Gue lapor polisi ya. Oke, agent masuk satu-satu ya. Gue masuk ya. Oke, nanti gue akan masuk di dalam mobil pickup lewat samping kiri ya. Gue akan ngelakson ya. Ini sayang, orangnya sayang. Dia juga nggak ada urusan sama gue. Sebentar dulu, lu ngapain lagi ke rumah gue sekarang, ha? Nggak puas, lu tadi kerja nggak bener itu di sono jadi terapis, baru training juga, gemek-gemek muka gue, gak karuan sampai hidung gue penyok, ha? Lu hati-hati megang hidung gue, lu malah sengajain bikin penyok hidung gue. Kalau nyengsor ini hidung lu mau ganti apa? Mbak kalau udah bohong, jangan bohong istri gue juga. Lu lagi ngatain gue bohong. Dari mana gue bohongin lu? Dari mana gue bohongin istri lu? Hah? Gak ngaku juga. Apa lagi sih lu? Lu dasar jendil basos ya, aku aing tak gerak. Sabar ya. Pegang. Modus apa? Biasa tuh artis tuh sengaja bilang gue ditipu oleh ini, gue ditipu. Gue emang ditipu 12 juta sama orang. Lu nggak percaya? Pergi sekarang. Pergi sekarang. 15 juta yang di situ tipu gue gimana? Gue nggak kenal ya sama lu ya. Kalaupun gue mau nipu lu, nama baik gue dikemanain? Enak aja lu bilang. Gak usah marah-marah Mbak, tenang aja, Udah tarik salah, nafas. Udah, sekarang silahkan Anda pergi. Udah, pergi! Pergi sekarang, pergi! Udah, sana. Ya sabar ya, Dek. Sabar, aduh. Itu kan? Apa lu? Kasih dong Mbak. Klarifikasi apa? Klarifikasi Lah, apa? kan Klarifikasi apa? Kan tadi belum kelar, gimana sih Mbak? Lu gue kepret ya lama-lama ya. Gue gundulin lagi lo itu, kepalanya. Tapi handphone saya jangan diambil Mbak. Ini apaan lagi berisik banget? Tuh, kok Mbak nyopet handphone saya Mbak? Halo. Itu tuh. Halo. Nah, itu tuh orangnya yang suruh. Apa? Dari, diam! Nita Thalia, kamu ada di hari yang Berlima. Gue tandain, lu berlima gue tandain. Ganti yang ini. Enak aja lo. Aduh. Ternyata lu galak banget ya. Gue cakar dia. Gue tampol Nih, dia. nih. Apa lagi? Nih. Ya, syuting hari ini BPJS kepake ya. Ya, ini klaim BPJS ya. Ya. Sayang, aduh, Oke. maaf ya sayang ya. Ini Pak. apaan sih Mas Uya? Ya Allah, bener kesabaran gue bener-bener diuji. Aneh nggak? Aneh Aneh. banget. Karena dia ada di hari yang Aneh nggak? Aneh banget, gue nggak pernah marahin orang beneran. Biasanya gue capek di atas panggung. Beneran, ini capek banget gue marahin dia dan dia terutama ya. Bentar, Hah? ini mau nanya ini anak beneran ini bro. Soalnya tadi kan katanya dia bisa ngelihat itu mamahnya ini ngakar ini itu kan gue tenang. Iya. Takut Mas Uya, gue nggak bisa Ya, kalau sendirian. karena kita tahu lo penakut dan lain sebagainya, makanya kita kerjain lo supaya ya lo ketakutan. Bohong nih kecil-kecil nih. Setannya lebih serem dari gua gimana dong?